Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita hingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Salat serta salam kita haturkan kepada Khatimul Anbiya, gurunya para guru, pemimpinnya para pemimpin, yang dengan kegigihannya Al-Quran dapat tersebar dan bersinar hingga saat ini, yakni Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat Mahadi, mungkin dari kita pernah mendengar dalam kehidupan pasti ada ujian. Jika tidak siap dengan ujian, maka jangan hidup. Kalimat ini bukan hanya sekedar kalimat biasa atau candaan semata. Kalimat ini dapat menjadi pengingat kita bahwasannya ujian dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan. Tapi jangan takut teman-teman, indahnya Islam adalah memberikan Al-Quran sebagai tuntunan agar dapat menjalani sebuah kehidupan agar lebih terarah. Maka mari kita lihat bagaimana pandangan Al-Quran mengenai ujian kehidupan. Kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Allah jelaskan dalam ayat ini bahwasannya Allah katakan Allah pasti akan menguji hambanya dengan kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, dan lain sebagainya. Tapi Allah katakan dalam akhir ayat ini, wabashshirus sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka dari struktur ayat ini saja kita bisa tahu bahwasannya sebelum Allah memberikan kabar gembira bagi seorang hambanya, maka Allah pasti akan mengujinya terlebih dahulu. Yang perlu kita ketahui teman-teman, ujian adalah cara Allah melatih hambanya. Agar dengan latihan tersebut hambanya dapat mencapai potensi-potensi dalam kehidupan. Sama halnya seperti bayi yang dilatih untuk bisa berjalan. Diharapkan dengan latihan tersebut kakinya, ototnya akan siap untuk diajak berjalan maupun berlari. Sobat Mahadi, para pejuang mimpi, mungkin saja ujian yang kita alami saat ini adalah jawaban dari doa-doa kita sebelumnya. Mungkin teman-teman ada yang berdoa agar dijadikan A, dimasukkan ke dalam universitas B, masuk ke dalam instansi C, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita ketahui dan kita tekankan dalam diri kita teman-teman, bahwasanya Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan agar bisa dapat sampai kepada harapan dan doa kita tersebut. Maka kurang elok rasanya ketika kita diberikan sebuah ujian lalu kita mengeluh, padahal ujian tersebut adalah cara Allah menyampaikan kita kepada doa-doa dan harapan kita. Teman-teman, Allah menguji hambanya juga untuk menaikkan derajat hamba tersebut. Tapi muncul pertanyaan, apakah ketika seseorang diberikan ujian, maka akan otomatis naik derajat? Teman-teman, sama halnya dengan naik level dalam sebuah game, Allah juga memiliki minimal skor agar dapat naik derajat atau naik level di matanya Allah. Maka mari kita lihat bagaimana Al-Quran menuntun kita dalam menghadapi ujian agar nilai akhir kita melewati minimal skornya Allah. Kita kembali kepada Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Di akhir ayat tersebut Allah katakan wabashshiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Sebenarnya dalam kalimat ini Allah sudah memberikan kisi-kisi umum bagaimana cara menjalani sebuah ujian dengan cara bersabar. Tapi muncul lagi pertanyaan, apa itu sabar? Apakah sabar itu hanya berdiam? Apakah sabar itu hanya menerima keadaan tanpa melakukan apa-apa? Maka mari kita lihat kembali kepada Quran surah Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
yaitu orang-orang yang apabila ditimpa dengan sesuatu yang menimpa mereka, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Dalam ayat ini teman-teman, musibah yang berasal dari kata asaba yusibu musibatan yang artinya menimpa, dalam makna luas bukan hanya diartikan sebagai sebuah kemalangan, tapi segala sesuatu yang dapat menimpa seorang manusia maka dikatakan sebuah musibah. Maka kemalangan dan kenikmatan dapat dikatakan sebagai musibah. Maka yaitu orang-orang yang apabila ditimpa dengan sesuatu yang menimpa mereka, baik kemalangan maupun kenikmatan, mereka memiliki keyakinan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Begitupun ujian yang kita hadapi sekarang adalah milik Allah, dan cara menyelesaikan, menjalani ujian tersebut adalah kembali kepada Allah. Hal ini selaras dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka ketika kita sudah bisa menerima ujian dengan cara bersabar, hal yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kembali kepada Allah. Memiliki keyakinan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian kembali kepada Allah dan meminta pertolongan Allah dengan sholat. Maka sholat teman-teman adalah hal yang seharusnya kita lakukan setelah kita bisa menerima sebuah ujian. Kembali kepada zat yang memberikan ujian rasanya adalah sebuah hal yang tepat untuk menjalani ujian tersebut. Puncaknya teman-teman ada dalam ayat berikutnya, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 157. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Setelah kita bisa menerima sebuah ujian dengan bersabar, kemudian kita memiliki keyakinan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dengan keyakinan tersebut kita kembali kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah dengan dengan sholat, maka Allah memuji hambanya di saat itu. Allah memuji hambanya dengan cara ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk disinilah tanda seorang hamba naik derajat teman-teman. Pencapaian terakhir seorang hamba dalam menjalani ujian adalah mendapatkan petunjuknya Allah. Maka teman-teman, setelah sharing sedikit tentang ayat Quran tadi, kita mengetahui bahwasannya ujian adalah cara Allah meninggikan hambanya. Maka ketika kita mendapatkan uluran tangan Allah dengan sebuah ujian, hendaklah kita menerima ujian tersebut dengan cara-cara yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Sobat Mahadi, dimanapun berada, ujian kehidupan adalah sebuah keniscayaan. Bagaimana menjalaninya sebuah keterampilan. Saya tutup kultum ini sekian. Semoga yang mendengarkan tidak tertarik dengan yang menyampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Saya Syakira Zahidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.